Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah salat subuh. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa syukur yang sangat mendalam yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Jika kita membandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza atau di Palestina, di mana kita di sini khusyuk, insya Allah dalam melaksanakan ibadah sholat subuh, tentu di sana mereka mungkin sedang memikirkan bagaimana menemukan air untuk berwudu, menemukan tempat yang bisa untuk mengerjakan sholat subuh atau mengerjakan sholat zikir yang khusyuk, zikir yang tidak terganggu dengan suara-suara tembakan maupun suara bom yang selalu ada dan suara-suara rudal yang selalu ada pada setiap saat. Kita bisa lihat di media-media bagaimana begitu kacaunya, begitu hancurnya kota itu. Ini doa kita di sini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan Allah kesabaran, ketabahan dan tentunya kemenangan yang kita harapkan agar memang saudara-saudara kita itu dapat kembali lagi hidup normal seperti kita yang ada di sini. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah sekalian, pagi ini jadwal Ustadz kita ini nggak bisa hadir untuk memenuhi undangan yang sudah kita programkan setahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, kami di KM ini mohon maaf nih, agak sedikit evaluasi. Kami ini melihat akhir-akhir ini di pengajian subuh kita ini Ustadz-Ustadznya itu banyak yang berhalangan hadir, Pak. Mungkin ya Pak ya. 2 bulan ini kan waktu sholat subuh kita itu hampir mendekati jam 4. Sekarang sudah bergeser ke jam 4 lewat berapa tuh? 4 lewat 5. Jadi kalau kita mengundang ustadz dari luar itu setidaknya jam 3. Wah, itu sudah OTW itu. Nah, itu mungkin kendala Pak ya. Nah, itu. Karena kita lihat di sini ustadz yang jauh-jauh ini yang nggak bisa hadir. Ini yang hari ini ustadznya dekat sebenarnya. Ada masih di Serengseng, tapi itulah kebenturan juga. Nah, kemudian yang kedua ini ada jadwal yang memang dari seksi dakwah kita itu sendiri regulasinya agak kurang pas, Pak. Maksudnya itu begini, di Jumat ustadz kita ini khotib Jumat di sini tugas. Terus di Ahadnya beliau tugas lagi di sini. Itu mau nggak mau ada beberapa ustadz tuh dia milih satu khotib Jumat, jadi yang Ahadnya dikalahkannya. Nah ini buat seksi dakwah ini untuk ke depan ya jangan seperti itu cara menyusun jadwalnya, jadi itu berurutan ustadznya. Nah bagi ustadz itu kan agak kurang pas sepertinya. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ke depannya ini kami DKM ini jika ada masukan-masukan dari jamaah, ayo biar pengajian kita ini semakin semangat, ya kita sekali waktu mungkin bisa kita jadikan pengajian Ahad subuh ini menjadi
ketika kita mengundang ustadz dari Padang waktu itu ya, tablik akbar itu. Nah itu kan agak sedikit ini. Mungkin ada nanti jamaah yang seperti itu. Ayo kita siapkan. Mungkin pertama yang harus kita perhatikan seperti itu umpamanya ya. Kita ini kan ada beberapa ustadz yang sudah kontak ke kami, atau kami kontak ustadz itu untuk ahad subuh. Ini ustadz-ustadz yang memang agak bagus kajiannya dan jamaahnya memang banyak, artinya view-nya dan follow-nya banyak sekali. Nah, ada solusi dengan ustadz-ustadz yang jauh ini Pak. Umpamanya ini ustadz domisilinya di Depok. Jadi mau nggak mau nih kita harus menginapkan ustadz kita ini di hotel di sekitar Kebun Jeruk ini, agar ketika pas subuhnya beliau bisa hadir di sini. Karena tidak mungkin kalau dari Depok sana beliau berangkat kemari mungkin bisa jam 1 malam, jam 2 malam. Apalagi kalau ustadznya orangnya sudah sepuh, sudah tua. Nah, ini mungkin bisa kalau kita mau bikin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini masukan yang dapat kami terima dari beberapa jamaah. Kami masih terima lagi masukan-masukan dari jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan untuk subuh ini, pengajian ahad subuh ini agar tetap berjalan seperti biasa dengan kajian-kajian yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mengisi kekosongan pada subuh ahad ini, kami mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Wahum ulufun hazaral maut. Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243 ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau memasukkan surat Al-Baqarah ayat 243 ini dengan menyandingkan sebuah kisah yang pernah terjadi pada masa Bani Israel. Ini bukan merupakan tafsir, tapi kisah yang beliau sandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 243. Nah, kisah itu terjadi di zaman Bani Israel. Bapak Ibu, kita harus bedakan ya. Kalau Israel itu di dalam Islam itu nama seorang nabi. Itu nabi ya, Yakub. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa. Nah, penyebutan yang ada sekarang kita dengar negara Israel atau negara Israel itu tidak ada hubungannya dengan Israel atau Bani Israel, tidak ada. Tidak ada. Jadi di zaman Bani Israel pada masa Nabi Musa, itu selalu diceritakan tuh. Setiap ada kisah Nabi Musa itu selalu bersandingan dengan penyebutan umatnya, yaitu umat Bani Israel. Kalau di zaman Nabi Musa itu berhadapan dengan Firaun. Nah, ini di zaman Bani Israel, tapi ini bukan di zaman Nabi Musa. Itu
itu terjadi sebuah wabah, namanya wabah taun. Taun ini itu penyakit menular yang menyebar lewat udara. Mungkin kalau kita hampir mirip-miripkan itu seperti penyakit kemarin itu kita yang ada COVID itu ya, itu kan sangat bahaya sekali itu melalui udara. Nah, wabah penyakit taun ini terjadi di sebuah kota yang bernama Dawardan. Sehingga kemudian penyakit taun ini karena penyebarannya sangat cepat sekali melewati saluran udara atau melalui udara, itu sangat merusak daya tahan tubuh manusia, sehingga kemudian kematian yang dihadapi. Nah, penyakit taun ini itu begitu sangat luas sekali terjadi pada waktu itu di kota Dawardan, sehingga kemudian wabah ini menewaskan banyak sekali penduduk Dawardan. Ribuan penduduknya itu mati terkena wabah penyakit taun. Nah, kalau di zaman Nabi Musa, penyakit taun ini juga diturunkan kepada umat Bani Israel pada waktu itu juga, dikarenakan ketidaktaatan mereka kepada ajakan Nabi Musa. Itu juga pernah terjadi. Nah, ini terjadi pada masa Bani Israel sebelum Nabi Musa. Nah, penduduk Dawardan ini hampir semuanya itu terkena wabah dan mati. Nah, lalu kemudian sebagian penduduknya yang di dalam kisah ini ada beberapa ulama tafsir menyebutkan jumlah mereka ada yang 4.000 bahkan 8.000, dan ada pula yang mengatakan jumlah mereka sampai 40.000. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 243 tadi itu uluf itu artinya ribuan jumlahnya. Nah, itu jumlah penduduk yang begitu banyak ini, mereka keluar dari kampung mereka itu. Itu tadi nama kotanya Dawardan, yang mereka keluar untuk mengungsikan diri, artinya agar mereka selamat tidak terkena wabah penyakit taun itu. Dikarenakan wabah penyakit taun itu sudah memakan banyak korban di kota mereka, hingga 4.000, 8.000 bahkan sampai 40.000 penduduknya itu pergi meninggalkan kota Dawardan itu. Bapak Ibu, kita paham waktu kejadian COVID kemarin ya, itu kan cara penyelesaian wabah itu hampir seluruh dunia itu hampir sama. Dan di dalam riwayat-riwayat sejarah atau Rasulullah SAW itu di dalam hadis juga disebutkan, ketika ada penyakit, wabah penyakit di suatu tempat, maka itu harus diisolasi. Itu penduduknya nggak boleh keluar, tetap di dalam. Nah, tetap di dalam, karena kalau dia keluar justru wabahnya akan menyebar. Nah, bagi yang penduduk yang mau masuk atau yang mau pendatang yang mau masuk ke daerah wabah itu, nah itu pun dijaga dengan sangat ketat agar jangan sampai ada lagi orang yang masuk membawa penyakit, atau bahkan dia tidak mau penyakit tapi justru masuk ke dalam tempat yang ada wabahnya. Nah, ini kan diperketat nih, makanya terjadi isolasi itu kalau penanganan masalah COVID kemarin. Nah, wabah penyakit taun ini itu justru penduduknya yang disampaikan di sini 4.000, 8.000 sampai 40.000 ini semuanya keluar dari kota Dawardan itu, dalam artian mereka mengungsi untuk menyelamatkan diri agar jangan terkena wabah penyakit taun ini. Nah, kemudian mereka sampailah di suatu lembah. Ini di dalam kitab Bidayawan Nihaya ini disebutkan tuh. Setelah mereka sampai di suatu tempat, itu ada 2 malaikat yang diutus Allah. 2 malaikat diutus Allah itu untuk mendatangi lembah itu. Yang satu malaikat mendatangi lembah itu dari bagian atas, dan yang satu dari bagian bawah. Nah, lalu kedua malaikat itu pun memekikkan suara yang sangat kencang sekali di lembah yang dihuni oleh 4.000 atau 8.000 atau 40.000 yang disebut oleh tafsir tadi di lembah itu, dengan suara pekikan yang sangat kencang. 2 malaikat dari atas dan dari bawah di lembah itu mematikan seluruh penduduk yang mengungsi itu tadi.
Jadi artinya mereka bukan selamat, malah justru mereka mati semuanya. Dimatikan Allah mereka semua, lalu kemudian mayat-mayat atau jenazah-jenazah yang tadi mengungsi itu semuanya terkapar di lembah. Semuanya mati di lembah. Tidak ada yang hidup satupun. Sehingga kemudian kondisi jenazah itu ya seperti itu. Mayat-mayat itu bergelimpangan di lembah itu. Nah, waktu berlalu di dalam kitab Binaya wa Nihaya ini Ibnu Katsir menyebutkan setelah beberapa waktu berlalu, kemudian Nabi Hizkil, ya Nabi itu banyak ya, diantaranya ada seorang Nabi yang bernama Nabi Hizkil, atau di dalam bahasa Ibrani itu disebut namanya Hizkiel. Nah, ini dia melewati tempat tersebut, tempat yang tadinya banyak jenazah atau mayat itu bergelimpangan. Dia melihat itu semua tinggal tulang belulang yang berserakan ke sana kemari, sudah tidak beraturan lagi karena jumlahnya ribuan. Sehingga kemudian dia begitu penasaran melihat jenazah ini atau melihat tulang belulang ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu kemudian Nabi Hizkil di dalam hatinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah Engkau mau menghidupkan tulang belulang ini lagi seperti manusia, seperti biasa, apakah Engkau sanggup ya Allah? Itulah permintaan Nabi Hizkil dalam hatinya. Allah mendengar doanya Nabi Hizkil ini. Lalu kemudian Allah mengatakan atau berfirman kepada Nabi Hizkil, apakah engkau mau aku memperlihatkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka? Dijawab oleh Nabi Hizkil, iya. Itulah dengan kekuasaan Allah. Ribuan tulang belulang yang tadinya berserakan itu dengan sendirinya menyatu kembali. Jadi tulang belulangnya itu sudah berserak entah kemana-mana. Jadi bukan berarti tengkoraknya di sini, kepala sini, apa segala macam itu, enggak. Karena udah terlalu lama ini, entah kemana-mana itu disebutkan dalam kitab ini, itu bersatu kembali, yang dari ujung selatan ketemu dengan ujung utara, menyatu tulang belulang itu, lalu kemudian tulang belulang itu dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, diselimutin oleh daging, lalu kemudian dipakaikan kembali dengan pakaian, dan lalu kemudian ditiupkan ruh, dan ketika itu jumlah ribuan yang tadinya jenazah mayat yang mati itu tadi, setelah dihidupkan ruh itu hidup kembali, dan mereka masih mengingat apa yang terjadi pada mereka. Artinya apa? Menyimpan memori apa kejadian yang pernah terjadi pada waktu mereka hidup itu, dan mereka merasakan seakan-akan mereka dalam keadaan tidur. Itu kuasa Allah. Lalu kemudian setelah Allah memperlihatkan itu kepada Nabi Hizkil, dan ruhnya yang ditiupkan Allah kembali kepada mereka diambil kembali dan kembali seperti semula menjadi tulang belulang. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kuasa Allah untuk menghidupkan orang mati. Tapi bukan berarti apa yang Allah punya kuasa ini menghidupkan orang mati itu setelah matinya itu menghidupkan dia untuk selamanya, tidak. Tapi yang pertama ingin membuktikan Allah punya kuasa. Allah berkuasa atas manusia. Allah berkehendak terhadap manusia. Apapun bisa terjadi terhadap manusia. Nah, ternyata kejadian dihidupkannya orang yang sudah mati menjadi hidup kembali, itu di dalam Al-Quran itu ada 4 kejadian. Ini pertama tadi, itu yang kedua kita tahu kejadiannya yang menimpa Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kemudian di surah Al-Baqarah itu ada juga orang mati dihidupkan oleh Allah hanya untuk menunjukkan bahwa yang telah menzolimi dia si fulan. Nah, itu pun dihidupkan Allah. Lalu kemudian pada masa Nabi Ibrahim, bagaimana ada hewan yang dipotong-potong untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Hewan yang sudah dipotong-potong itu dihidupkan kembali. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surah Al-Baqarah 243 ini tadi, ini Allah menyebut
atau diawali dengan kalimat alam taroh. Alam taroh itu artinya, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Itu menunjukkan kepada kita apa yang pernah terjadi pada masa lalu, apa yang pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu, yang telah lampau, itu harus menjadi perhatian kita. Nah, yang pertama tadi yang dapat kita ambil hikmah dari kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah dengan menyandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 243 tadi, itu dengan kekuasaan Allah, Allah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, lalu kemudian yang kedua, apa yang dapat kita ambil? Karena Allah menyebutkan di sini alam taroh, yaitu apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi Allah menyebut di sini, perhatikan tuh apa yang terjadi. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, kalau ada ayat yang dimulai dengan alam taroh, nah itu kita disuruh untuk memperhatikan tuh apa yang sedang terjadi. Di dalam ayat itu disebutkan apa yang dulu pernah terjadi itu disebutkan di situ. Nah, kita membacanya itu seakan-akan itu sedang terjadi dengan apa yang kita baca itu. Nah, kita di dalam surah Al-Fil, Al-Fil itu kan dimulai dengan alam taro kaifa fa'ala rabb. Itu kita suruh memperhatikan bagaimana dulu pernah terjadi peristiwa, bagaimana pasukan gajah itu dulu pernah mau menghancurkan Ka'bah. Itu kejadian tuh ada. Nah, maka kalau di dalam Al-Quran, setiap ayat yang kita temu ada kalimat alam taro, nah, itu selalu ada peristiwa atau ada kejadian ataupun tidak ada kejadian, tapi kita disuruh untuk memperhatikan dengan sangat, karena di dalamnya itu ada banyak hikmah yang harus kita ambil. Nah, ini tadi yang pertama tadi itu kekuasaan Allah menghidupkan orang mati itu. Menghidupkan orang mati. Hingga kemudian yang berikutnya di dalam ayat ini, Allah itu ingin mempertegas kepada kita bahwa semua apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Takdir kita itu Allah sudah tentukan. Dan tentu takdir itu ada takdir yang baik dan tentu ada takdir yang buruk. Dan pasti kita akan memohon kepada Allah takdir yang baik yang selalu kita minta kepada Allah. Dengan doa kita yang setiap saat kita selalu ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan permohonan kita kepada Allah. Takdir kita itu sudah ditentukan, tapi yang kita minta kepada Allah, takdir yang baik-baik itulah yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Allah sudah menentukan takdir kita, dan takdir itu bisa dirubah dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Dengan apa? Apa yang harus kita lakukan? Doa. Dan doa itu bisa merubah takdir yang sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz, di mana di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis takdir kita itu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan terhadap hidup kita, apa yang akan terjadi nanti malam, itu sudah tertulis. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud dengan surah Al-Baqarah ayat 243 ini menegaskan lagi kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hadapi. Masalah yang ada di hadapan kita, hadapi. Nah, jangan kita seperti apa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 243 ini. Menyerah, kabur, lari dari kenyataan yang ada. Untuk menghindarkan penyakit itu justru mereka melarikan diri dengan cara meninggalkan kota mereka yang terkena wabah itu tadi. Nah, ini Said Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, beliau mengatakan, maka ketika ada orang sedang berhadapan dengan suatu masalah, lalu kemudian dia lari dari masalah, maka katakan kepada orang tersebut bahwa orang itu adalah pengecut.
dia tidak mau berhadapan dengan masalah yang sedang ada di hadapannya, maka selesaikan. Selesaikan. Maka di dalam Tijradil Quran ini, itu yang sangat ekstrim sekali. Bagaimana ketika manusia itu tidak bisa menghadapi masalah kehidupannya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, ini kalau sudah seperti ini, rusak tauhidnya, rusak keimanannya. Justru yang dihadapkannya apa? Orang yang mati bunuh diri itu, Allah nggak perkenankan orang itu ada di surga. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang kita lihat ya, kejadian yang di Gaza itu diserang oleh tentara-tentara Israel. Bagaimana begitu teguhnya, begitu kekehnya, begitu kokohnya pasukan-pasukan Hamas atau Al-Qassam atau Brigade Al-Qassam itu, yang sampai sekarang kita lihat beritanya nggak kelihatan tuh tentaranya, nggak kelihatan tuh pasukan Brigade Al-Qassam itu. Apa mungkin karena media nggak bisa meliput, karena mereka ada di bawah-bawah terowongan, Allahu a'lam. Tapi ini yang kita lihat bagaimana putus asanya pasukan-pasukan Israel itu, hingga kemudian yang menjadi korban dunia melihat anak-anak perempuan yang tidak berdosa mati sia-sia begitu saja dengan peluru-peluru mereka. Nah, maka apa yang dilakukan oleh sebagian oleh kaum muslimin, oleh orang Islam, terutama orang-orang yang dari Hamas atau Brigade Al-Qassam, mereka tetap mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina, mempertahankan Gaza. Bagaimana sedikit demi sedikit tanah itu bergeser, artinya peta Israel itu bergeser mencaplok wilayah-wilayah sebagian pinggiran-pinggiran Israel itu masuk menduduki wilayah Palestina. Itu kalau dengan mudahnya bisa saja itu kan. Nah, mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Mau minum tidak ada air, mau makan tidak ada berbekal untuk dimakan. Rumah untuk tempat berlindung juga sudah berantakan semuanya. Ini perlu kesabaran yang sangat sekali bagi mereka yang tetap bertahan di situ. Nah, maka ketika umat Islam yang sebagian yang memang mereka tidak dipersenjatai, itu memang dalam keadaan kondisi yang seperti ini mereka harus mengungsi. Karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berperang. Beda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat-sahabat itu diajak untuk berperang, maka mereka ikut. Dan dilihat oleh Rasulullah ada anak-anak yang ikut berperang, Rasulullah melarang, engkau di rumah saja, karena di rumahmu ada pintu tengah surga yang sedang menantimu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena di medan perang itu kematian itu merupakan syahid, dikarenakan ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka mungkin inilah apa yang sedang dilakukan oleh pasukan-pasukan Hamas atau Brigade Al-Qassam. Bagaimana mereka mempertahankan wilayah mereka untuk tidak meninggalkan wilayah mereka, mereka tetap ada di situ. Nah, ini kalau di dalam ayat ini ya seperti itu. Jadi ketika ada masalah yang ada di hadapan kamu, maka hadapin masalah itu, selesaikan sampai tuntas. Apapun yang akan terjadi, selesaikan. Jangan keluar. Oke, Bapak Ibu, ada 2 hari ini media yang sempat kami baca, mungkin Bapak Ibu pernah baca, sempat baca juga. Ini kan di balik perang ini, itu diam-diam nih ada petinggi Hamas yang sedang bernegosiasi dengan petinggi Israel. Nah, negonya mudah-mudahan gencatan senjata, gitu ya. Nah, mungkin itu solusi. Nah, ini
Ini yang kita lihat. Tapi walaupun demikian tuh kebanyakan sekarang medianya tuh propaganda semua hampir isinya itu kan. Jadi kita memang harus selektif sekali dalam hal ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, oleh karena itu ketika ada masalah yang ada di hadapan kita, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itu kata Said Qutb tuh dalam kitab Jalil Quran, hukumnya wajib. Selesaikan masalahmu itu, dan hukumnya haram ketika kamu lari dari masalahmu itu. Hadapi. Nah, maka biar bagaimanapun apa yang akan kita hadapi, apapun yang kita akan hadapin itu tentu akan ada endingnya. Kalau kehidupan, endingnya adalah kematian. Selalu ada endingnya. Maka hadapi. Gitu. Lalu kemudian ternyata di dalam tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Hazar, beliau juga menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 243 ini, itu menyandingkan dengan beliau menafsirkan dengan tafsiran beliau, itu bagaimana kondisi pada waktu perang kemerdekaan di Indonesia ini. Itu dimana pada waktu Belanda menduduki Indonesia, itu pasukan Jepang terdengar kabar berita sudah menduduki Singapura. Singapura ya, sudah menduduki Singapura. Hingga kemudian berita ini menyebar sampai ke Indonesia. Hingga apa yang terjadi? Pasukan Belanda yang tadinya ada di Indonesia itu, mereka siap-siap untuk tidak mau berhadapan dengan Jepang. Dan ternyata termasuk penduduk Indonesia juga. Ini Bu Yangka menyebutkan di sini, berbondong-bondonglah ingin menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih aman. Dikarenakan pasukan Jepang ini yang dari Singapura ini itu sedang bergerak ke arah Indonesia. Nah, Bu Hamka menyebutkan di sini, apa yang terjadi kalau ini semua takut untuk menghadapi musuh yang sedang datang? Bu Hamka menyebutkan, kalau semuanya takut berhadapan dengan Jepang yang masuk, maka Indonesia tidak akan merdeka. Itu Bu Hamka menyebutkan di sini. Maka paslah, kata Bu Hamka, apa yang disebut dalam surat Al-Baqarah 243 ini, kamu nggak perlu keluar dari tempat kamu, nggak perlu keluar dari negara kamu, tetap pertahankan. Maka musuh itu akan melihat bahwa dia sedang berhadapan dengan lawannya. Tapi kalau engkau tinggalkan negara kamu, kosong, tidak ada yang mau melawan, maka musuh itu dengan gampang akan masuk. Nah, ini Bu Yampa menyebutkan seperti ini. Maka sekali lagi Bu Yampa menyebutkan di dalam tafsirnya ini, maka setiap takdir apapun yang ada di hadapan manusia itu, setiap kita pasti mempunyai takdir. Kalau takdir itu merupakan takdir yang buruk, ada permasalahan yang memang harus diselesaikan, maka selesaikan masalah itu. Walaupun sekalipun kamu harus berperang. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, maka dapat yang beberapa hal yang dapat kita ambil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 243 ini tadi, itu dimana memang Allah ingin memberikan suatu tamsil. Tamsilnya di sini adalah apa yang pernah terjadi pada masa umat Bani Israel, itu agar diambil hikmahnya bagi kita bahwa Allah itu berkuasa atas sesuatu, berkehendak atas sesuatu. Takdirmu itu sudah tertulis, maka hadapi apa yang sedang kamu hadapi, selesaikan masalahnya itu, sekalipun endingnya itu adalah kematian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menguatkan iman kita bahwa kita itu percaya kepada qada, baik dan buruk, di mana takdir ini sudah Allah tetapkan kepada kita. Maka kita memohon selalu kepada Allah takdir yang baik saja. Takdir yang buruk itu kita mohon kepada Allah agar dihindarkan kepada kita. Perbanyaklah dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ini doa ini ringkas, singkat, tapi mencakup dunia dan akhirat. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan sedikit seperti ini. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang dapat kita ambil. Lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.